Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis talam pandan. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk aja langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, wangi dijamin ya. Resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin lapis pandannya dulu. Siapkan 100 gram tepung beras, masukkan ke dalam wadah yang agak besar, jadi semua bahannya kita campur ya. Lanjut masukkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan sudah tercampur rata, terakhir kita masukkan secukupnya pasta pandan. Kemudian kita mix sedikit dengan pasta coklat sekitar 4 tetes. Ini bertujuan biar warnanya cantik, nggak terlalu ngejreng. Selain menggunakan pasta pandan, teman-teman bisa juga menggunakan endapan pandan, jadi sesuai selera. Oke teman-teman, adonan pandan udah siap, lanjut kita masak ya. Di sini kita siapkan pan, lalu kita masukkan adonan pandan sambil disaring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oke lanjut, adonan siap dimasak. Di sini kita gunakan api kompor kecil aja, kita masaknya sambil diaduk-aduk ya. Kita masaknya sebentar aja hingga adonan agak sedikit menggumpal. Ini bertujuan biar lapis pandannya awet, nggak cepat basi. Kelihatan teman-teman adonan pandannya ada sedikit menggumpal seperti ini. Oke, ini udah cukup, matikan api kompornya. Jadi kita masaknya hingga hangat aja. Untuk adonan pandannya kita bikin 2 lapis, jadi saya bagi 2 sama rata. Lanjut kita bikin lapis putih, siapkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung beras, kita campur dalam satu wadah. Masukkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Lanjut kita masukkan 400 ml santan kekentalan sedang, saya gunakan santan segar. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk santannya teman-teman, sebelum kita campurkan ke adonan, sebaiknya dimasak terlebih dahulu hingga mendidih, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Oke, lapis putihnya udah tercampur rata. Selanjutnya kita saring biar hasilnya lebih halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Untuk lapis putihnya ini biar lebih cerah, terakhir kita tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan. Ini opsional aja, kalau teman-teman nggak mau nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Untuk bubuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Sekali lagi teman-teman, untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Lanjut kita aduk-aduk lagi hingga adonan benar-benar tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata, untuk lapis putihnya juga kita bagi 2 sama rata. Oke, adonan udah siap, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18, tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, untuk adonan yang pertama bagian bawahnya kita kukus lapis pandan. Sekarang langsung aja adonan pandannya kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan lapis pertama selama 10 menit atau pastikan adonannya ngeset atau mengeras ya. Untuk api kompornya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaannya rata, nggak bergelombang dan matangnya benar-benar merata. Setelah 10 menit kita kukus, lapis pandan yang pertama udah set atau udah mengeras. Sekarang kita selingi dengan lapis putih ya.
Untuk lapis putihnya ini kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis pandan. Jadi kita kukus adonan secara bergantian, putih pandan kita kukus hingga selesai. Dan untuk lapis pandannya ini kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis terakhir, lapis putih. Jadi untuk adonan lapis yang terakhir ini biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapis talam pandannya udah matang, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Setelah keluar dari kukusan, kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapis talamnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Untuk hasilnya teman-teman, setelah kita keluarkan seperti ini, kelihatan perlapisnya cantik ya. Langsung aja kuenya kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 4 bagian. Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil di tahap ini. Untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah kita potong, kita kemas atau kita packing ke dalam plastik mika. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Nah, gimana mudah kan bikin ide jualan yang satu ini? Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapis talamnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan teman-teman. Perpaduan warnanya cantik banget. Tekstur kue yang ini lembut dan sedikit kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget. Lembut, legit, gurih, mantep banget, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.